الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat Al-Haqqu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam penyampaian materi tentang Muqaddimah Tarjamah Al-Quran Depak, yang saat ini kita masih membahas bab yang pertama. Kita telah sampai ke bab pertama bagian yang ketiga tentang tafsir Al-Quranul Karim. Mari kita mulai. Al-Quranul Karim adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ilmu pengetahuan, kisah-kisah, filsafah, peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk sosial, sehingga berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quranul Karim dalam menerangkan hal-hal yang tersebut di atas, ada yang dikemukakan secara terperinci seperti yang berhubungan dengan hukum perkawinan, hukum warisan dan sebagainya, dan ada pula dikemukakan secara umum dan garis besarnya saja. Yang diterangkan secara umum dan garis besarnya ini ada yang diperinci dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang diserahkan kepada kaum muslimin sendiri memperincinya sesuai dengan keperluan suatu kelompok manusia, keadaan, masa dan tempat, seperti dalam soal kenegaraan. Al-Quran mengemukakan prinsip musyawarah, adanya suatu badan yang mewakili rakyat, keharusan berlaku adil dan sebagainya. Di samping itu, agama Islam membuka pintu ijtihad bagi kaum muslimin dalam hal yang tidak diterangkan oleh Al-Quran dan hadis secara qat'i atau tegas. Pembukaan pintu ijtihad inilah yang memungkinkan manusia memberi komentar, memberi keterangan, dan mengeluarkan pendapat tentang hal yang tidak disebut atau yang masih umum dan belum terperinci dikemukakan oleh Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sendiri beserta sahabat-sahabat beliau adalah orang-orang yang menjadi pelopor dalam hal ini. Kemudian diikuti oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi yang tumbuh dan hidup pada masa-masa berikutnya. Memang pada masa hidup Rasulullah SAW, kebutuhan tentang tafsir Al-Quran belumlah begitu dirasakan. Sebab apabila para sahabat tidak atau kurang memahami sesuatu ayat Al-Quran, mereka dapat langsung menanyakannya kepada Rasulullah. Dalam hal ini, Rasulullah SAW selalu memberikan jawaban yang memuaskan. Setelah Rasulullah SAW meninggal,
apalagi setelah agama Islam meluaskan sayapnya keluar Jaziratul Arab dan memasuki daerah-daerah yang berkebudayaan lama. Terjadilah persinggungan antara agama Islam yang masih dalam bentuk kesederhanaannya di satu pihak dengan kebudayaan lama yang telah mempunyai pengalaman, perkembangan serta keuletan daya juang di pihak yang lain. Di samping itu, kaum muslimin sendiri menghadapi persoalan baru, terutama yang berhubungan dengan pemerintahan dan pemulihan kekuasaan, berhubung dengan meluasnya daerah Islam itu. Pergeseran, persinggungan, dan keperluan ini menimbulkan persoalan baru. Persoalan baru itu akan dapat dipecahkan apabila ayat Al-Quran ditafsirkan dan diberi komentar untuk menjawab persoalan-persoalan yang baru timbul itu. Maka tampillah ke depan beberapa orang sahabat dan tabi'in memberanikan diri menafsirkan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum dan global itu, sesuai dengan batas-batas lapangan beristihad bagi kaum muslimin. Demikianlah tiap-tiap generasi yang mewarisi kebudayaan dari generasi sebelumnya. Kebutuhan suatu generasi berlainan dan hampir tidak sama dengan kebutuhan generasi yang lain. Begitu pula perbedaan tempat dan keadaan tidak dapat dikatakan sama keperluan dan kebutuhannya, sehingga timbullah penyelidikan dan pengolahan dari apa yang telah didapat dan dilakukan oleh generasi-generasi yang dahulu, serta saling tukar-menukar pengalaman yang dialami oleh manusia pada suatu daerah dengan daerah lain. Mana yang masih sesuai dipakai, mana yang kurang sesuai dilengkapi, dan mana yang tidak sesuai lagi dikesampingkan, sampai nanti keadaan dan masa membutuhkan pula. Begitu pula halnya tafsir Al-Quran. Ia berkembang mengikuti irama perkembangan masa dan memenuhi kebutuhan manusia dalam hal suatu generasi. Tiap-tiap masa dan generasi menghasilkan tafsir-tafsir Al-Quran yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan generasi itu, dengan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama Islam sendiri. Dalam pada itu, ilmu tafsir sendiri yang dahulu merupakan bahagian dari ilmu hadis telah berkembang bersama dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu yang lain, maka di dalam ilmu tafsir terdapat pula aliran-aliran dan perbedaan pendapat yang timbul karena perbedaan pandangan dan segi meninjaunya. Sehingga sampai pada saat ini terdapat puluhan bahkan ratusan kitab-kitab tafsir dari berbagai-bagai aliran sebagai hasil karya dari generasi-generasi yang sebelumnya. Dalam menguraikan perkembangan kitab-kitab tafsir dan ilmu tafsir dapat dibagi dalam 3 periode. A. Periode mutaqaddimin, B. Periode mutaakhirin, C. Periode baru. A. Periode mutaqaddimin. A. Kecil. Perbedaan tingkatan para sahabat dalam memahami Al-Quran. Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab. Karena itu pada umumnya orang-orang Arab dapat mengerti dan memahaminya dengan mudah. Dalam pada itu, para sahabat adalah orang-orang yang paling mengerti dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi, para sahabat itu sendiri mempunyai tingkatan yang berbeda-beda dalam memahami Al-Quran. Hal ini terutama disebabkan perbedaan tingkatan pengetahuan serta kecerdasan para sahabat itu sendiri. Sebab-sebab yang lain menyebabkan perbedaan tingkatan para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran adalah: 1. Sekalipun para sahabat orang-orang Arab dan berbahasa Arab,
tetapi pengetahuan mereka tentang bahasa Arab berbeda-beda, seperti berbeda-bedanya pengetahuan para sahabat tentang sastra Arab, gaya bahasa Arab, adat istiadat, dan sastra Arab jahiliyah, kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran, dan sebagainya, sehingga tingkatan mereka dalam memahami ayat-ayat Al-Quran berbeda-beda pula. 2. Ada sahabat yang sering mendampingi Nabi Muhammad SAW sehingga banyak mengetahui sebab-sebab ayat-ayat Al-Quran diturunkan, dan ada pula yang jarang mendampingi beliau. Pengetahuan tentang sebab-sebab Al-Quran diturunkan itu sangat diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran. Karena itu sahabat-sahabat yang banyak pengetahuan mereka tentang sebab Al-Quran diturunkan itu lebih mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dibandingkan dengan yang lain. Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut. Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab telah mengangkat Qudamah sebagai gubernur Bahrain. Sekali peristiwa datanglah Jarud mengadu kepada Khalifah Umar bahwa Qudamah telah meminum khamar dan mabuk. Umar berkata, "Siapakah orang lain yang ikut menyaksikan perbuatan tersebut?" Kata Jarud, "Abu Hurairah telah menyaksikan apa yang telah kukatakan." Khalifah Umar memanggil Qudamah dan mengatakan, "Ya Qudamah, aku akan menderah engkau." Qudamah berkata, "Seandainya aku meminum khamar sebagaimana yang mereka katakan, tidak ada suatu alasan pun bagi engkau untuk menderah." Umar berkata, "Kenapa?" Jawab Qudamah, "Karena Allah telah berfirman dalam surah yang kelima, surah Al-Maidah ayat 93, Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Artinya, tidak ada bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sedangkan saya adalah orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, kemudian bertakwa dan beriman. Saya ikut bersama Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan peperangan yang lain. Umar berkata, "Apakah tidak ada di antara kamu sekalian yang akan membantah perkataan Qudamah?" Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya ayat 93 surat kelima, yaitu Al-Maidah, diturunkan sebagai uzur bagi umat pada masa sebelum ayat ini diturunkan. Karena Allah berfirman dalam surah kelima Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar mendapat keberuntungan atau kesuksesan. Umar berkata, "Benarlah Ibnu Abbas." Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu Abbas lebih mengetahui sebab-sebab diturunkannya ayat 93 surah kelima Al-Maidah dibanding dengan Qudamah. Sebab menurut riwayat Ibnu Abbas bahwa setelah ayat 90 surat 5 Al-Maidah diturunkan, sahabat-sahabat saling menanyakan tentang keadaan para sahabat
yang telah meninggal, padahal mereka dahulu sering meminum khamar, seperti Sayyidina Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW, yang gugur sebagai syuhada pada perang Uhud. Ada sahabat yang mengatakan bahwa Hamzah tetap berdosa karena perbuatannya yang telah lalu itu. Karena itu turunlah ayat 93 surah Al-Maidah yang menyatakan bahwa umat Islam yang meninggal sebelum turunnya ayat 90 surah Al-Maidah tidak berdosa karena meminum khamar itu, tetapi umat sekarang berdosa meminumnya. 3. Perbedaan tingkat pengetahuan para sahabat tentang adat istiadat, perkataan dan perbuatan Arab jahiliyah. Para sahabat yang mengetahui haji di masa jahiliyah akan lebih dapat memahami ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan haji dibandingkan dengan para sahabat yang kurang tahu. 4. Perbedaan tingkat pengetahuan para sahabat tentang yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di Jaziratul Arab pada waktu suatu ayat Al-Quran diturunkan. Sebab suatu ayat diturunkan ada yang berhubungan dengan penolakan atau sanggahan terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, akan lebih dapat memahami ayat-ayat tersebut dibandingkan dengan yang tidak mengetahui. B. Sumber-sumber tafsir pada periode ini. Pada periode ini penafsiran Al-Quran bersumber pada 1. Perkataan, perbuatan, takrir, dan jawaban Rasulullah SAW terhadap soal-soal yang dikemukakan para sahabat apabila kurang atau tidak dapat memahami maksud suatu ayat Al-Quran. Tafsiran yang berasal dari Rasulullah ini disebut tafsir mangkul. Seperti diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, As-salatul wusta dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 238, maksudnya ialah solat asar. Contoh lain ialah Ali bin Abi Thalib berkata, aku menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang Yaumu Hajjil Akbar, Yaumu Hajjil Akbar. Dalam surah 9 At-Taubah ayat 3, Rasulullah SAW menjawab Yaumun Nahar. Tafsir yang berasal dari sabda, perbuatan, takrir, dan jawaban Rasulullah SAW terhadap soal-soal yang diajukan ini didapati dalam bentuk hadis yang mempunyai sanad-sanad tertentu. Sebagaimana halnya hadis, maka sanad ini ada yang sahih, yang hasan, yang dhaif, yang maudhu atau palsu, dan sebagainya. Begitu pula sering didapat maknanya bertentangan dengan khabar yang mutawatir, bahkan bertentangan dengan akal pikiran. Oleh sebab itu, apabila hadis tafsir ini akan digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, perlu diadakan penelitian lebih dahulu apakah dapat dijadikan hujjah atau tidak. 2. Ijtihad. Di antara para sahabat dan tabi'in dalam menafsirkan Al-Quran, di samping menggunakan hadis-hadis Nabi, juga menggunakan hasil pikiran mereka masing-masing. Mereka berijtihad dalam menetapkan maksud suatu ayat. Hal ini mereka lakukan karena mereka mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Arab, mengetahui tentang sebab-sebab suatu ayat diturunkan, mengetahui adat istiadat Arab jahiliyah, dan tentang cerita-cerita Israiliyat dan sebagainya. Contohnya ialah kata At-Tur dalam ayat 63 surah 2 Al-Baqarah ditafsirkan dengan tafsiran yang berbeda. Mujahid menafsirkannya dengan gunung, sedangkan Ibnu Abbas menafsirkannya dengan gunung Tur, dan sebagainya. Di samping itu ada pula di antara sahabat dan tabi'in yang tidak mau menafsirkan Al-Quran menurut ijtihad mereka.
seperti Sa'id bin Musayyab ketika ditanya tentang menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad. Beliau menjawab, saya tidak akan mengatakan sesuatu tentang Al-Quran. 3. Cerita-cerita Israiliyat ialah berita yang berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin banyak mengambil cerita dari Israiliyat ini sebab Nabi Muhammad SAW sendiri pernah berkata, bila dikisahkan kepadamu tentang ahli kitab, janganlah digunakan dan jangan pula dianggap dusta. Maksudnya ialah supaya kaum muslimin menyelidiki lebih dahulu tentang kebenaran cerita-cerita yang dikemukakan oleh ahli kitab. Setelah nyata kebenarannya, barulah diambil sebagai pegangan. C. Ahli tafsir pada periode ini. Pada zaman sahabat terkenal beberapa orang penafsir Al-Quran termasuk para khalifah sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat yang paling banyak mengambil riwayat daripadanya ialah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Yang agak kurang orang mengambil riwayat daripadanya ialah Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair, dan sahabat-sahabat yang lain. Para tabi'in yang banyak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang masyhur ialah Mujahid, Atha bin Rabah 27 sampai 114 Hijrah, Ikrimah 25 sampai 105 Hijrah, dan Sa'id bin Jubair 45 sampai 94 Hijrah. Semuanya adalah murid-murid Ibnu Abbas sendiri. Tentang murid-murid Ibnu Abbas yang 4 orang ini, para ulama mempunyai penilaian yang berlainan. Mujahid adalah orang yang mendapat kepercayaan dari ahli hadis. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Bukhari, dan imam-imam yang lain banyak mengambil riwayat daripadanya. Di samping itu, ada pula orang yang mengkritiknya karena sering berhubungan dengan ahli kitab. Tetapi kritik itu tidak mengurangi nilai beliau. Demikian pula halnya Atha bin Rabah dan Sa'id bin Jubair. Adapun Ikrimah, banyak orang yang mengambil riwayat daripadanya. Dia berasal dari suku Barbar di Afrika Utara, serta bekas budak Ibnu Abbas. Kemudian setelah dia dimerdekakan, langsung berguru kepada beliau. Para ahli tafsir mempunyai penilaian yang berlainan terhadap Ikrimah. Pada umumnya, ahli-ahli tafsir mengambil riwayat beliau setelah dilakukan pemeriksaan yang teliti. Al-Bukhari sendiri banyak yang mengambil riwayat dari Ikrimah. Di antara para tabi'in yang banyak meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ialah Masruq bin Ajda, seorang yang zuhud lagi kepercayaan, keturunan Arab dari Bani Hamdan, berdiam di Kufah. Kemudian Qatadah bin Di'amah, seorang Arab yang berdiam di Basrah. Keistimewaan Qatadah ialah bahwa beliau menguasai bahasa Arab. Pengetahuannya yang luas tentang syair-syair, peperangan-peperangan Arab jahiliyah. Beliau adalah orang yang ahli tentang silsilah bangsa Arab jahiliyah. Qatadah adalah seorang kepercayaan, hanya saja sebagian ahli tafsir keberatan menerima riwayat beliau yang berhubungan dengan qada dan qadar. Pada periode ini belumlah didapati kitab-kitab tafsir, kecuali kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh orang-orang yang berakhir di antara mereka, yaitu orang-orang yang mendapati masa tabi'in seperti Mujahid meninggal tahun 1004 Hijrah dan lain-lain. Sesudah datang angkatan tabi'in, barulah ditulis buku-buku tafsir yang melengkapi semua surat-surat Al-Quran. Buku-buku tafsir yang mereka tulis itu mengandung perkataan-perkataan sahabat dan tabi'in.
Di antara tabi'ut tabi'in yang menulis tafsir itu ialah Sufyan bin Uyainah, Yazid bin Harun, Al-Kalbi, Muhammad Ishaq, Muqatil bin Sulaiman, Al-Waqidi, dan banyak lagi yang lain-lain. Penulis tafsir yang terkenal pada periode itu adalah Al-Waqidi, meninggal 207 Hijrah. Sesudah itu Ibnu Jarir At-Tabari, meninggal 310 Hijrah. Tafsir Ibnu Jarir adalah tafsir mutaqaddimin yang paling besar dan sampai ke tangan generasi sekarang. Namanya ialah Jami'ul Bayan. Para penafsir yang datang kemudian banyak mengutip dan mengambil bahan dari tafsir Ibnu Jarir itu. B. Periode mutaakhirin, abad 4 sampai abad 12 Hijrah. Setelah agama Islam meluaskan sayapnya ke daerah-daerah yang berkebudayaan lama seperti Persia, Asia Tengah, India, Syria, Turki, Mesir, Ethiopia, dan Afrika Utara, terjadilah persinggungan dan pergeseran antara kebudayaan Islam yang masih dalam bentuk sederhana dengan kebudayaan lama yang sudah diolah, berkembang serta mempunyai kekuatan dan keuletan. Maka sejak waktu itu mulailah kaum muslimin mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh penganut-penganut kebudayaan tersebut. Karena itu mulailah kaum muslimin mempelajari ilmu logika, ilmu falsafah, ilmu eksakta, ilmu hukum, ilmu ketabiban, dan sebagainya. Sehingga dalam beberapa waktu saja telah dapat dimiliki dan dibukukan ilmu-ilmu gaya bahasa, ilmu keindahan bahasa, dan segala hal yang berhubungan dengan ilmu bahasa. Perubahan ini menimbulkan pula perubahan dalam penyusunan dan pemikiran tentang kitab-kitab tafsir. Ahli-ahli tafsir tidak lagi hanya mengutip riwayat dan sahabat, mengutip riwayat dari sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in saja, tetapi telah mulai bekerja, menyelidiki, meneliti, dan membandingkan apa-apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang terdahulu dari mereka. Tidak hanya sampai demikian saja, bahkan para mufassir telah mulai menafsirkan dari segi gaya bahasa, keindahan bahasa, tata bahasa, di samping mengolah dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah mereka miliki. Karena itu terdapatlah kitab-kitab tafsir yang dikarang dan ditinjau dari berbagai-bagai segi, yaitu 1. Golongan yang meninjau dan menafsirkan Al-Quran dari segi gaya bahasa dan keindahan bahasa. Yang menyusun secara ini adalah As-Samakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, kemudian diikuti oleh Al-Baidawi. 2. Golongan yang meninjau dan menafsirkan Al-Quran dari segi tata bahasa. Kadang-kadang mereka menggunakan syair-syair Arab untuk mengokohkan pendapat mereka, seperti As-Sajjad dalam tafsirnya Ma'anil Quran, Al-Wahidi dalam tafsirnya Al-Basit, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit. 3. Golongan yang menitikberatkan pembahasan mereka dari segi kisah-kisah dan cerita-cerita yang terdahulu, termasuk berita-berita dan cerita-cerita yang berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan kadang-kadang berasal dari kaum zindik yang ingin merusak agama Islam. Dalam menghadapi tafsir yang seperti ini sangat diperlukan penelitian dan pemeriksaan oleh kaum muslim sendiri. Yang menafsirkan Al-Quran secara ini yang paling terkenal ialah As-Sa'labi, kemudian Alauddin bin Muhammad Al-Baghdadi, wafat 741 Hijrah. Tafsir Al-Khazin juga termasuk golongan ini. 4. Golongan yang mengutamakan penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum,
menetapkan hukum-hukum fikih. Penafsiran yang seperti ini telah dilakukan oleh Al-Qurtubi dengan tafsirnya Jami' Ahkamil Quran, Ibnu Arabi dengan tafsirnya Ahkamul Quran, Al-Jassas dengan tafsirnya Ahkamul Quran, Hasan Siddiq Khan dengan tafsirnya Nailul Maram. Yang kelima, golongan yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Ayat-ayat itu seakan-akan berlawanan dengan sifat-sifat kesucian dan ketinggian Allah. Lalu dengan penafsiran itu teranglah bahwa ayat-ayat itu tidak berlawanan dengan sifat-sifat Allah yang sesungguhnya. Penafsir yang terkenal menafsirkan ayat seperti tersebut di atas ialah Imam Ar-Razi, wafat 610 Hijrah, dengan tafsirnya Mafatihul Ghaib. 6. Golongan yang menitik beratkan penafsirannya kepada isyarat-isyarat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu suluk dan tasawuf, seperti tafsir At-Tasturi, susunan Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tasturi. 7. Golongan yang hanya memperkatakan lafaz Al-Quran yang gharib, yang jarang terpakai dalam perkataan sehari-hari, seperti kitab Mu'jam Gharibil Quran, nukilan Muhammad Fuad Abdul Baqi, dan dari Sahih Al-Bukhari. Di samping itu masih kita dapati kitab-kitab tafsir seperti dari 1. aliran Mu'tazilah. Banyak sekali, bahkan ratusan kitab-kitab tafsir yang dikarang menurut aliran ini sesuai dengan dasar-dasar pokok aliran Mu'tazilah. Tetapi yang sampai kepada generasi sekarang amat sedikit sekali jumlahnya, seperti kitab Majalisus Syarif Al-Murtada. Menurut pendapat sebahagian ahli tafsir, kitab Majalisus Syarif Al-Murtada bernafaskan aliran Syiah Mu'tazilah. Kumpulan tafsir ini sekarang telah dicetak di Mesir dengan nama Amalil Murtada. 2. Tafsir aliran Syiah. Kaum Syiah banyak menghasilkan kitab-kitab tafsir. Penafsiran mereka ditujukan kepada pengagungan Ali dan keturunannya, penghinaan terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sebagainya. Mereka berani melakukan takwil yang jauh sekali untuk kepentingan aliran mereka. C. Tafsir pada periode baru. Periode ini dapat dikatakan dimulai sejak akhir abad ke-19 sampai saat ini. Penganut agama Islam setelah sekian lama ditindas dan dijajah bangsa barat telah mulai bangkit kembali. Di mana-mana umat Islam telah merasakan agama mereka dihinakan dan menjadi alat permainan, serta kebudayaan mereka telah dirusak dan dinodai. Maka terkenallah modernisasi Islam yang dilakukan di Mesir oleh tokoh-tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani dan murid beliau Syekh Muhammad Abduh. Di Pakistan dan di India dipelopori oleh Sayyid Ahmad Khan. Gerakan modernisasi ini tidak hanya di Mesir dan di Pakistan saja, tetapi telah menjalar pula di Indonesia yang dipelopori oleh Haji Umar Said Cokroaminoto dengan syarikat Islamnya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terkenal dengan perkumpulan Muhammadiyah, perkumpulan Muhammadiyahnya, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terkenal dengan perkumpulan Nahdlatul Ulama, dan Hasan dengan persatuan Islamnya. Bentuk modernisasi Islam pada masa ini ialah menggali kembali api Islam yang telah hampir padam, membela agama Islam dari serangan sarjana-sarjana barat. Dalam usaha membela agama Islam dari serangan barat ini, kaum muslimin mempelajari pengetahuan-pengetahuan, kemajuan-kemajuan, bahkan tradisi yang dipakai oleh barat
untuk dijadikan alat penangkis serangan-serangan itu. Begitu pula lah kitab tafsir yang dikarang dalam periode ini mengikuti garis perjuangan dan jalan pikiran kaum muslimin pada waktu itu, seperti halnya tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Rashid Ridha, tafsir Mahasinut Ta'wil susunan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, tafsir Jawahir oleh Tantowi Jauhari, dan tafsir yang lain yang tidak sedikit jumlahnya. Tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Usaha menafsirkan Al-Quran dalam bahasa Indonesia telah dilakukan oleh para ulama Islam Indonesia. Sampai sekarang telah ada beberapa kitab tafsir Al-Quran yang diterbitkan selengkapnya. A. Hasan CS baru dapat menyelesaikan 6,5 juz, dan yang 6 juz telah diterbitkan oleh Pustaka Islamiyah Medan. Kitab tafsir yang telah mulai diterbitkan sejak tahun 1936 ini, menurut pengarang-pengarangnya banyak mengutip pendapat-pendapat ahli tafsir yang terdapat pada kitab tafsir yang berbahasa Arab. Tafsir An-Nur karangan Profesor T.M. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi mulai diterbitkan tahun 1956 dan telah selesai diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang, Jakarta. Kitab tafsir ini merupakan tafsir Al-Quran yang pertama yang lengkap dalam bahasa Indonesia, karena telah selesai dikerjakan seluruhnya oleh pengarangnya, Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, menyusun tafsir Al-Azhar 30 juz tahun 1973. Di samping itu terdapat kitab-kitab tafsir yang lain dalam bahasa Indonesia yang lengkap atau belum merupakan tafsir Al-Quran seluruhnya. Dalam pelita pertama tahun 1969, penafsiran Al-Quran adalah termasuk salah satu proyek yang diutamakan, sebagaimana halnya penerjemahan Al-Quran yang dilaksanakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk pelaksanaannya, maka dibentuklah Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Quran, Surah Keputusan Menteri Agama nomor 90 tahun 1972. Dewan ini telah menyelesaikan tugasnya dan akhirnya Al-Quran dan tafsirnya dapat diterbitkan dalam 10 jilid dan 1 jilid muqaddimah. 4. Penterjemahan Al-Quran adalah menjadi keinginan bagi tiap-tiap muslim untuk dapat membaca dan memahami Al-Quran dalam bahasanya yang asli, ialah bahasa Arab. Tetapi karena tiap orang itu tidak mempunyai kemampuan atau kesempatan yang sama, maka tidaklah keinginan tersebut di atas dapat dicapai oleh setiap muslim. Untuk itulah maka Al-Quran diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di barat dan timur. A. Terjemahan ke dalam bahasa barat. Sebelum berkembangnya bahasa-bahasa Eropa modern, maka yang berkembang di Eropa adalah bahasa Latin. Oleh karena itu, terjemahan Al-Quran dimulai ke dalam bahasa Latin. Terjemahan itu dilakukan untuk keperluan biara Clugny pada kira-kira tahun 1135. Profesor W. Montgomery Watt dalam bukunya Bell's Introduction to the Quran, Islamic Surface 8, menyebutkan bahwa pertanda dimulainya perhatian Barat terhadap studi Islam adalah dengan kunjungan Peter de Venerable, Abbot of Clugny, ke Toledo pada abad ke-12. Di antara usahanya adalah menerbitkan serial keilmuan untuk menandingi kegiatan intelektual Islam saat itu, terutama di Andalus. Sebagai bagian dari kegiatan tersebut adalah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin
yang dilakukan oleh Robert of Caton atau Robertus Rhetanensis dan selesai pada Juli 1143. Abad Renaissance atau Renaissance di barat memberi dorongan lebih besar untuk menerbitkan buku-buku Islam. Pada awal abad ke-16, buku-buku Islam banyak diterbitkan, termasuk penerbitan Al-Quran pada tahun 1530 di Venice dan terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Latin oleh Robert of Caton tahun 1543 di Basel dengan penerbitnya Bibliander. Dari terjemahan bahasa Latin inilah kemudian Al-Quran diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Eropa. Terjemahan Schwenger ke dalam bahasa Jerman diterjemahkan di Nuremberg, Bavaria pada tahun 1616. Terjemahan ke dalam bahasa Prancis yang dilakukan oleh Dürer diterbitkan di Paris pada tahun 1647 dan terjemahan ke dalam Rusia diterbitkan di St. Petersburg pada tahun 1776. Terjemahan ke dalam bahasa Prancis oleh Safari terbit pada tahun 1783 dan oleh Kazimierski pada tahun 1840. Terjemahan ini terbit untuk beberapa kali. Perhatian Prancis kepada penterjemahan Al-Quran saat itu disebabkan karena menduduki Aljair dan Afrika Utara. Kemudian menyusul terjemahan ke dalam bahasa Jerman oleh Boysen tahun 1773, Wahal tahun 1828 dan Ullmann tahun 1840. Perhatian untuk menerjemahkan Al-Quran terus bermunculan. Alexander Ross tahun 1649 menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris dari sumber terjemahan bahasa Prancis. Ludovici Marassi menggunakan sebagian usianya selama 40 tahun untuk mempelajari Al-Quran pada tahun 1689, menerbitkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Latin dengan dilengkapi teks Arab dan beberapa nukilan dari berbagai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Dipilih demikian rupa untuk memberikan kesan yang buruk tentang Islam. Ludovici Marassi sendiri adalah orang pandai dan dalam menerjemahkan Al-Quran tujuannya adalah untuk menjelek-jelekan Islam di kalangan masyarakat Eropa dengan mengambil pendapat-pendapat ulama-ulama Islam sendiri yang menurut pendapatnya menunjukkan kerendahan Islam. Ludovici Marassi adalah seorang Roma Katolik dan terjemahnya dipersembahkan kepada Emperor Romawi. Pada terjemahannya itu diberi kata pengantar yang isinya adalah sebagaimana apa yang ia katakan, bantahan terhadap Quran. Adapun terjemahan ke dalam bahasa Inggris yang pertama oleh Ross yang merupakan terjemahan dari bahasa Prancis yang dilakukan oleh Dürer pada tahun 1647 dan diterbitkan beberapa tahun kemudian. Josel, seorang yang berhasil menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1734. Terjemahannya sebanding dengan terjemahan Al-Quran Ludovici Marassi dalam bahasa Latin atau terjemahannya berdasarkan kepada terjemahan Ludovici Marassi. Bahkan catatan-catatan dan pendahuluannya sebagian besar juga didasarkan karangan Marassi. Mengingat bahwa tujuan Marassi menerjemahkan Al-Quran adalah untuk menjelek-jelekan Islam di kalangan masyarakat Eropa,
maka terjemahannya dianggap yang terbaik dalam dunia yang berbahasa Inggris dan telah dicetak berulang kali dan dimasukkan dalam seri apa yang dikatakan Kendos Classics dan mendapat pujian dan restu dari Sir E. Denison Ross. Pada tahun 1812, terjemahan Josh Sale diterbitkan di London dalam edisi baru dalam 2 jilid. Terjemahan tersebut diberi judul The Quran atau The Al-Quran of Muhammad, translated from the original Arabic. Disebutkan dalam terjemahannya berdasarkan sumber bahasa Arab, para mufassir Muslim, terutama tafsir Al-Baidawi. Pada abad ke-19, penterjemahan Al-Quran semakin berkembang. Gustav Flügel meninggal 1870, menterjemahkan Al-Quran sejak tahun 1834 dan telah mengalami cetak ulang dan direvisi oleh Gustav Redslob. Diikuti kemudian oleh Gustav Weil meninggal 1889 yang juga menulis sejarah Nabi Muhammad tahun 1843. Usahanya diteruskan oleh pelanjutnya yaitu Alois Sprenger dan William Muir. Keduanya mempunyai perhatian yang besar dalam mempelajari Al-Quran dan sejarah Nabi Muhammad SAW. William Muir dikenal pula dengan bukunya Das Leben und die Lehre des Muhammad, terbit tahun 1861. Dalam edisi Inggris, The Life of Muhammad, London 1858-1861, dalam 4 jilid. Bukunya telah mengalami cetak ulang beberapa kali. G.M. Rothwell menerbitkan terjemahannya pada tahun 1861 dan berusaha menyusun surat-surat Al-Quran berdasarkan urutan turunnya. Sekalipun ia berusaha untuk mengungkapkan secara jujur, tetapi catatan-catatannya menunjukkan pikiran seorang pendeta Kristen yang lebih mementingkan untuk memperlihatkan apa yang menurut pendapatnya kekurangan-kekurangan dalam Al-Quran daripada menunjukkan penghargaan atau menunjukkan ketinggian Al-Quran. Studi Al-Quran berkembang bukan hanya menerjemahkannya secara lengkap atau sebagian, tetapi juga penelitian tentang riwayat dikumpulkannya Al-Quran, urutan turunnya surat, dan masalah-masalah yang terkait dengan ilmu Al-Quran. Di antaranya dilakukan oleh Theodor Nordek dengan karyanya Geschichte des Korans 1860, terbit di Göttingen, lahir di Hamburg tahun 1836, mengenai berbagai masalah tentang Al-Quran yang dilakukannya sekitar tahun 1860 dan diterbitkan tahun 1910 di Strasbourg dalam beberapa jilid. Hartwig Hirschfeld di London tahun 1902 menerbitkan karyanya New Researches into the Composition and Exegesis of the Quran. Hubert Grimme, seorang spesialis penulisan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, menyusun urutan turunnya Al-Quran secara kronologis. Pada abad ke-20, lebih-lebih berkembang penulisan tentang Al-Quran dalam berbagai tinjauan dan bermacam-macam bidang studi sesuai dengan keahlian para orientalis. Di antaranya Joseph Horowitz, Berlin 1926, Arthur Jeffrey tentang Foreign Vocabulary of the Quran, Baroda 1938. Richard Bull memulai mempelajari Al-Quran secara intensif dalam kuliah-kuliah dan ceramahnya dalam membandingkan lingkungan sekitar Kristen. Karyanya diberi judul
The Origin of Islam in its Christian Environment, London 1926. The Quran translated with a critical rearrangement of the surahs, 2 jilid, Edinburgh 1937-1939, dan Introduction to the Quran, Edinburgh 1953. Richard Bolt dianggap sarjana barat yang mempelopori penyusunan surat Al-Quran berdasarkan turunnya secara kronologis. Di antara kritik tajam orientalis barat adalah bahwa Al-Quran bikinan atau susunan Nabi Muhammad SAW dengan alasan urutan mushaf Al-Quran berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW, bukan berdasarkan urutan turunnya. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jerman oleh Rudi Parret dianggap baik. Menurut pendapatnya, bahwa penyusunan ayat demi ayat secara kronologis seperti yang dilakukan oleh Richard Bolt adalah tidak mungkin. Regis Blazer menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Prancis dengan judul Le Coran, Traduction selon un essai de reclassement des sourates, dalam 3 jilid, Paris 1947 sampai 1951. Jilid pertama berisi pengantar yang dicetak ulang secara terpisah pada tahun 1959. Terjemah Al-Quran dalam bahasa Jerman terbit di Stuttgart tahun 1963 dan 1966. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris dilakukan pula oleh F.H. Palmer, guru besar Universitas Cambridge, meninggal 1883. Terjemahan E.H. Palmer diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1876. Ia tidak dapat memahami keindahan dan keagungan gaya bahasa Al-Quran. Baginya bahasa Al-Quran kasar dan tidak teratur. Terjemahannya dianggap sangat sembrono dan tidak teliti. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang dianggap baik adalah terjemahan yang dilakukan oleh Arthur G. Arbery, guru besar Universitas Cambridge, seorang anggota redaksi Encyclopedia of Islam. Terjemahannya berjudul The Holy Quran, An Introduction with Selections. Terbit di London tahun 1953. Cetakan berikutnya diterbitkan tahun 1955 di London dengan penyempurnaan dengan judul The Quran Interpreted. Di kalangan umat Islam timbul pula usaha menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Di antara faktor pendorong menerjemahkan Al-Quran adalah meluasnya pengertian yang salah akibat penulisan atau terjemahan para orientalis secara tidak benar. Ketidakbenaran tersebut terjadi karena kesengajaan untuk menyimpangkan ajaran dan kandungan Al-Quran yang benar, atau karena kesalahpahaman dan keterbatasan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab dan ajaran Islam. Sarjana Muslim yang pertama menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris ialah Dr. Muhammad Abdul Hakim Khan dari Patiala pada tahun 1905. Mirza Hazrat dari Delhi juga menerjemahkan Al-Quran dan diterbitkan pada tahun 1919. Nawab Imadul Mulk Said Hussain Bilkrami dari Hyderabad, Deccan, juga menerjemahkan sebagian Al-Quran dan beliau meninggal dunia sebelum menyelesaikan terjemah seluruh Al-Quran. Di antara terjemahan-terjemahan yang perlu disebutkan adalah terjemahan yang dilakukan oleh Hafidz Ghulam Sarwar yang diterbitkan antara tahun 1929 atau 1930.
Dalam terjemahannya itu, ia memberikan ringkasan pada surat-surat, bagian demi bagian, tetapi ia tidak memberikan footnote yang cukup pada terjemahannya. Di antara sarjana muslim yang menerjemahkan Al-Quran adalah Muhammad Marmaduke Victor dari Inggris, ahli dalam bahasa Arab. Terjemahannya dilakukannya kalimat demi kalimat dan diterbitkan pada tahun 1930. Terjemahannya telah dicetak berulang kali. Sampai tahun 1976 telah 5 kali dicetak ulang. Pada terjemahannya diberi pengantar yang menguraikan tentang Al-Quran, sejarah singkat Nabi Muhammad SAW, dan tajwid. Pada setiap awal surat diberi keterangan singkat tentang nama surat, dan pada bagian akhir dilengkapi dengan indeks. Terjemahan Muhammad Marmaduke Victor tersebut diberi judul The Meaning of the Glorious Quran. Dilengkapi teks ayat lengkap yang mendapat tanda tasih dari ulama Mesir pada tahun 1342 Hijrah. Terjemahan Al-Quran yang terkenal di dunia barat ataupun timur adalah terjemahan Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran Text, Translation and Commentary, telah diterbitkan berulang kali. Terjemahannya dilengkapi dengan uraian pengantar dan footnotes. Pada awal surat dilengkapi dengan keterangan singkat tentang surah dan kesimpulan ayatnya. Dicetak pertama pada tahun 1934 atau 1352 Hijrah dan dicetak ulang beberapa kali. Terjemahan Al-Quran lainnya yang dilakukan oleh orang Islam adalah terjemahan N.J. Daud dari Irak, The Quran, diterbitkan oleh Penguin Classic tahun 1956. Terjemahannya mendapat pujian beberapa orientalis karena terjemahnya baik. B. Terjemahan ke dalam bahasa bukan barat, terjemahan ke dalam bahasa Afrika. Afrika adalah daratan terluas kedua di dunia. Luas daerahnya 11.677.240 mil persegi. Penduduknya sekitar 41% adalah Muslim. Islam mulai dipeluk penduduk pada pertengahan abad ke-7 sampai dengan abad ke-10. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan keharusan bagi orang Muslim. Sekolah-sekolah Al-Quran banyak terdapat di Afrika. Salah satu di antaranya menjadi sangat penting dan berarti sebagai wadah dalam proses islamisasi. Di antara lembaga pendidikan itu adalah School of Learning, di mana di dalamnya termasuk belajar membaca dan menulis naskah bahasa Arab dan mempelajari arti dan pesan-pesan, komentar-komentar serta artikel atau terjemahan langsung dari Al-Quran. Tentang terjemahan Al-Quran di Afrika dapat dicatat beberapa hal penting dari tulisan Mufakhar Hussein Khan, Dhaka University. Di Afrika pada mulanya menerjemahkan Al-Quran selalu mendapat tantangan dari para ulama. Sementara di Asia Selatan, ulama Bengali berpendapat bahwa menerjemahkan Al-Quran merupakan suatu gerak maju menuju penghinduan orang Islam. Di Afrika Tengah, ulama Tatar berpendapat bahwa menerjemahkan Al-Quran mendekati penghinaan kepada Tuhan. Ketika Kamal Ataturk ingin mendapatkan terjemahan Al-Quran, ulama Al-Azhar di Mesir menyatakan menentang penterjemahan Al-Quran. Umumnya negeri-negeri Afrika mengikuti pendapat ulama Al-Azhar tersebut. Ulama Hausa sangat keras menentang penterjemahan Al-Quran. G. Spencer Trimingham, penulis A History of Islam in West Africa, Oxford University Press 1962, mencatat bahwa ketika penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Hausa disetujui, sangat mengejutkan mereka. Menurut mereka bahwa hal tersebut akan melenyapkan berkah Allah
Blessing Power. Jauh sebelum terjemahan Al-Quran diterima oleh sebahagian besar kaum muslimin di Afrika, para misionaris Kristen telah mengambil inisiatif untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam beberapa bahasa Afrika. Ketika para misionaris mengadakan kegiatan di Afrika, mereka membawa terjemahan Al-Quran di samping tugas utamanya membagi-bagikan lembaran-lembaran risalah dan terjemahan Bible dalam bahasa daerah sederhana. Untuk menunjukkan kelebihan Kristen, mereka juga menerbitkan judul-judul yang bermaterikan Islam, yang dalam hubungan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa terjemahan Al-Quran mengandung pengertian yang banyak, sehingga penduduk dapat membandingkan antara Al-Quran dengan pesan-pesan yang terdapat dalam Bible. Para misionaris di Nigeria, umpamanya, mulai penterjemahan kitab suci Al-Quran ke dalam bahasa Yoruba di awal abad ini. Yoruba adalah salah satu bahasa yang luas pengaruhnya dan digunakan lebih dari 16 juta penduduk di Nigeria bagian selatan. Hampir separuh dari suku Yoruba adalah Muslim. Pergaulan di antara Muslim dan Kristen menjadi salah satu kemudahan bagi para misionaris untuk mencapai tujuan mereka, untuk menunjukkan bahwa kegiatan mereka bukan hanya bagi kepentingan Kristen, maka mereka juga mengadakan kegiatan penterjemahan Al-Quran. Terjemahan yang penting artinya adalah terjemahan kitab suci Al-Quran ke dalam bahasa Yoruba oleh M.S. Cole. Sebagai usaha kedua dalam menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Yoruba ialah menggabungkan diri dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah yaitu adalah satu agama baru yang sesat, di mana pengikut-pengikutnya mempercayai nubuah kenabian Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Mereka dikenali juga dengan Al-Qadianiyah. Mereka mengelabui masyarakat umum dengan menggunakan nama Al-Ahmadiyah. Mereka itu tergolong orang-orang kafir keluar dari agama Islam. Ahmadiyah yang salah satu kegiatannya menerjemahkan Al-Quran. Ahmadiyah melakukan kegiatan di Nigeria sejak tahun 1916 dan sangat cepat mendapatkan pengikut. Setelah lebih kurang 7 tahun, pada tahun 1976, panitia menerbitkan cetakan pertama dengan penerbit University Press Ibadah. Pada penerbitan kedua tahun 1978, telah dicetak sebanyak 5.000 eksemplar di Hong Kong dengan beberapa koreksi, modifikasi, dan pengembangan. Ulama Yoruba memulai menerjemahkan Al-Quran. Saran dan usul untuk penterjemahan Al-Quran itu juga datang dari Tuan Ahmadu Bello, mantan Perdana Menteri Nigeria Utara. Persatuan Muslim Nigeria di Lagos ikut bergabung dalam tugas tersebut. Tugas penterjemahan ini dilaksanakan oleh suatu panitia yang terbentuk pada bulan Desember 1962. Tugas ini berhasil diselesaikan dan mendapat rekomendasi pada bulan Januari 1973. Terjemahan tersebut dicetak oleh Darul Arabiyah Beirut yang disebarkan di Maiduguri, 25.000 eksemplar. Di antaranya dicetak dengan biaya dari Raja Arab Saudi. Cetakan kedua diterbitkan dalam tahun 1977. Terjemahan dalam bahasa Hausa. Bahasa Hausa adalah salah satu bahasa terbesar dan sangat luas di Afrika Barat. Digunakan oleh penduduk Nigeria sebelah utara dan di beberapa negeri lainnya. Untuk memenuhi keperluan penduduk Muslim, Jama'atun Nasrul Islam mengharuskan terjemahan Al-Quran untuk membantu penduduk Muslim Hausa
dalam memahami agama secara mendalam. Kegiatan penterjemahan ini dipimpin oleh salah seorang sarjana Islam, mantan kepala panitia eksekutif dari Jamaatul Nasrul Islam dan mantan Hakim Agung Nigeria Utara, yaitu Syekh Abu Bakar Mahmud Gumi. Penterjemahan dimulai dari juz amma dan dicetak oleh Darul Arabiyah Beirut dan disebarkan di Kairo oleh Cahaya Islam sekitar tahun 1975. Pada pendahuluan terjemahan ini, penterjemah berjanji bahwa ia akan meneruskan pekerjaan tersebut sampai selesai. Terjemahan lengkap dicetak tahun 1978 oleh Darul Arabiyah Beirut dan disebarkan di Kairo pada tahun 1979. Sebelum diterjemahkan baris demi baris, tiap surat didahului dengan sebuah ringkasan untuk memudahkan mengajarkannya. Sementara catatan kaki diberikan untuk terjemahan lebih lanjut apabila diperlukan. Terjemahan ini sangat terkenal dan dicetakkan kedua tahun 1982 dengan tambahan indeks dan daftar kata Hausa ke Hausa dan Arab ke Hausa untuk kata-kata yang sukar oleh sebagian besar pembaca. Terjemahan belakangan ini menuntut para pembahas sangat memuaskan karena menjelaskan makna Al-Quran dalam bahasa yang sederhana, sehingga mudah difahami. Kedua bahasa Hausa dan Arab ini menimbulkan kesan yang dalam di hati para pembaca. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Hausa ini disebarkan di Kairo oleh Ahmad Abul Saud dan Usman At-Tayyib untuk memudahkan pelaksanaan pencetakan. Maka ayat-ayatnya ditulis dengan tulisan tangan dalam bahasa Arab dan diantara garis dengan garis ditulis dengan huruf besar dalam naskah Roma. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Hausa yang ketiga diterbitkan oleh Northern Bulgaria Publishing Company Zaria dalam tahun 1981. Para penterjemahnya adalah Syekh Ahmad Lemu, Hakim Agung dari Nisr atau Nigeria, dan Nasiru Mustafa. Menjadi rujukan terjemahan adalah beberapa tafsir seperti Al-Qurtubi, An-Nasafi, Ibnu Katsir, At-Tabari, As-Sawi, Al-Jamal, dan Al-Jalalain. Terjemahan dalam bahasa Swahili. Swahili adalah bahasa yang terpenting di Afrika Timur dan menjadi bahasa resmi Tanzania dan Kenya. Bahasa ini juga dipergunakan oleh orang-orang Uganda, Rwanda, Burundi, dan Zaire. Lebih kurang 10 juta orang menggunakan bahasa ini sebagai bahasa ibu dan 1 juta orang lainnya menggunakannya sebagai bahasa terhormat. Bahasa tersebut menjadi lebih penting bagi orang-orang Islam selama penjajahan Jerman. Pada Kongres tahun 1905, Julius Richter, seorang misionaris Kristen, menyatakan bahwa Islam telah menang, di mana bahasa-bahasa dipakai dan mengembangkannya, dan untuk mengukur kemajuannya, untuk itu bahasa Swahili dihalang-halangi sebagai bahasa pemerintah. Orang-orang Islam yang berbahasa Swahili tidak pernah mencoba menerjemahkan Al-Quran, hingga para misionaris Kristen menunjukkan jalan. Terjemahan Swahili yang pertama dikerjakan oleh Godfrey Dell untuk guru-guru pegawai Kristen Amerika. Syekh Mubarak Ahmadi, kepala misionaris dari misi Ahmadiyah Muslim di Afrika, memulai pekerjaannya pada tahun 1936. Terjemahan yang lengkap yang disertai komentar selesai tahun 1942 dan dicetak untuk pertama kalinya di Nairobi tahun 1953 sebanyak 10.000 eksemplar. Penyebaran terjemahan tersebut menimbulkan keributan di kalangan umat Islam di daerah pantai timur Afrika.
Mereka menuduh Ahmadiyah telah menyelewengkan terjemahan pada beberapa baris tertentu untuk kepentingan Ahmadiyah. Terjemahan berikutnya di tangan Syekh Abdullah Soleh Al-Farsi, seorang hakim dan penyair Islam Swahili yang terkenal. Terjemahannya diberi judul Al-Quran Al-Hakim, Qur'ani Takatifu, dicetak oleh AA Fasintek Inggris dan disebarkan di Zanzibar tahun 1950. Terjemahan tersebut secara lengkap dicetak ulang dengan sponsor The Islamic Foundation, terbit tahun 1969, dicetak ulang tahun 1974, 25.000 eksemplar oleh The Islamic Foundation, Nairobi, Kenya. Terjemahan ini merupakan terjemahan terbaik dengan dilengkapi teks ayat, muqaddimah, dan catatan kaki. Penterjemah ke dalam bahasa Fulfulde, Wolof, Luganda, dan beberapa bahasa Afrika lainnya. Al-Quran telah pula dirintis untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Fulfulde yang digunakan oleh sekitar 1 juta orang Fulbe. Di Vita Jalon, naskah terjemahan Al-Quran terdapat dalam bahasa Fulfulde. Dengan bantuan para ulama, bangsa Fulbe menjadi lebih cerdas dibandingkan dengan rakyat di banyak daerah Afrika Barat. Mereka telah berusaha untuk menerjemahkan sebagian Al-Quran. Wolof adalah bahasa utama di Senegal, digunakan oleh lebih 2 juta orang penduduk. Ahmad Bamba bin Muhammad bin Habib Allah Mbake, peletak dasar-dasar persaudaraan di Senegal pada akhir abad ke-19, hanya menulis dalam bahasa Arab. Pengikutnya sadar bahwa penyebaran Islam hanya dapat dicapai melalui tulisan dalam bahasa ibu yang dapat dibaca, dilakukan atau dinyanyikan oleh penduduk yang masih buta huruf. Salah satu pengikut Bamba yang pertama adalah Moussaka 1890-1965. Dia menulis puisi agama dalam bahasa Wolot yang menceritakan bahwa banyak di antara mereka menyembah Allah dan memuji pemimpinnya dengan cara bernyanyi. Ia mempelopori menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Wolot. Igbo salah satu bahasa terbesar di Nigeria. Bahasa tersebut digunakan oleh sekitar 8 juta penduduk. Pada kira-kira tahun 1974, Ahaik Ibrahim Nagui mengambil inisiatif untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Igbo. Dia minta bantuan kepada Ar-Rahman Idoi, Universitas Ahmadu Bello, Zaria, untuk dapat menerima tanggung jawab tugas penterjemahan tersebut. Tugas itu kemudian direstui menjadi tugas dari suatu proyek penting yang selama lebih dari 10 tahun belum berhasil menerjemahkan Al-Quran secara lengkap. Di Uganda, misi Ahmadiyah berhasil menerjemahkan dan mencetak beberapa juz Al-Quran dalam bahasa Luganda. Muganda, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seorang Ahmadiyah, telah menyelesaikan terjemahan seluruh Al-Quran ke dalam bahasa Luganda. Mereka juga menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Ganda, Kikuyu, Kumba atau Kamba, dan Luo. Terjemahan ini disebarkan oleh Misi Ahmadiyah tahun 1961. Sebuah terjemahan dalam bahasa Ambarik menghilang di Addis Ababa. Walaupun penterjemahan Al-Quran pada mulanya mendapatkan tantangan dari para ulama, tetapi penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa Afrika terus berjalan sebagai satu keberadaan umat Islam. Terjemahan ke dalam berbagai bahasa. Terjemahan ke dalam berbagai bahasa dilakukan ke dalam bahasa Persia, Turki, Urdu, Tamil, Pashto, Bengali, Jepang, dan berbagai bahasa di Kepulauan Timur dan beberapa bahasa Afrika.
Juga terdapat terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Cina. Terjemahan Urdu yang pertama dimulai oleh Syah Abdul Qadir dari Delhi, meninggal dunia tahun 1826. Kemudian setelah itu banyaklah dilakukan orang terjemahan ke dalam bahasa Urdu, yang sebagian dari terjemahan-terjemahan itu tidak sampai tamat. Di antara terjemahan-terjemahan yang lengkap yang dipergunakan sampai sekarang ini, terjemahan dari Syah Rafiuddin dari Delhi, Syah Ashraf Ali Tanawi, dan Maulavi Nasir Ahmad, Maulvi Nasir Ahmad, meninggal tahun 1912. Beberapa tahun terakhir ini, Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa atas bantuan Rabithah Al-Alam Al-Islami dan Darul Ifta wal Irsyad yang bermarkas besar di Saudi Arabia. Mujamma Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Fahd untuk pencetakan mushaf telah mencetak terjemah Al-Quran dalam berbagai bahasa seperti Inggris, Prancis, Turki, Urdu, Cina, Hausa, dan Indonesia. C. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Quran telah diterjemahkan pada pertengahan abad ke-17 oleh Abdul Rauf Fansuri, seorang ulama dari Singkel, Aceh, ke dalam bahasa Melayu. Walaupun mungkin terjemahan itu ditinjau dari sudut ilmu bahasa Indonesia modern belum sempurna, tetapi pekerjaan itu adalah besar jasanya sebagai pekerjaan perintis jalan. Di antara terjemahan-terjemahan Al-Quran ialah terjemahan yang dilakukan oleh Kemajuan Islam Yogyakarta, Quran Kejawen, dan Quran Sundawiyah, penerbitan percetakan Abi Siti Samsiah Solo, di antaranya Tafsir Hidayatul Rahman oleh Kiai Haji Munawar Khalil, Tafsir Quran Indonesia oleh Mahmud Yunus 1935, Al-Furqan oleh A. Hasan dari Bandung 1928, Tafsir Al-Quran oleh H. Zainuddin Hamid CS 1959, Hibarna disusun Kiai Haji Iskandar Idris. Tafsir Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim oleh H.M. Kasim Bakri CS 1960, dan banyak lagi yang lain. Ada yang lengkap, ada yang belum, seperti penerbitan terjemah dan tafsir dari Perkumpulan Muhammadiyah, Persatuan Islam Bandung, dan Al-Ittihadul Islamiyah AII di bawah pimpinan Kiai Haji A. Sanusi Sukabumi. Beberapa penerbitan terjemah dari Medan, Minangkabau, dan lain-lain. Sementara terjemahan ke dalam bahasa Jawa diantaranya Al-Ibris oleh Kiai Bisri Mustafa Rembang tahun 1960, Al-Quran Suci Bahasa Jawi oleh Profesor Kiai Haji R. Muhammad Adnan 1969, Al-Huda oleh Dr. Andes Haji Bakri Syahid 1972. Pemerintah Republik Indonesia menaruh perhatian besar terhadap terjemahan Al-Quran ini. Hal ini terbukti bahwa penterjemahan Al-Quran ini termasuk dalam pola satu pembangunan semesta berencana sesuai dengan keputusan MPR. Untuk melaksanakan pekerjaan ini, oleh Menteri Agama telah dibentuk sebuah lembaga diketuai oleh Profesor R.H.A. Sunario, Sarjana Hukum, mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang beranggotakan ulama-ulama dan sarjana-sarjana Islam yang mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. Dari repelita ke repelita, pemerintah selalu mencetak kitab suci Al-Quran. Pada repelita keempat 1984-1989 telah dicetak 3.729.250 buah kitab suci, terdiri atas mushaf Al-Quran Juz Amma, Al-Quran dan terjemahnya, dan Al-Quran dan tafsirnya.
Atas masukan dan saran masyarakat dan pendapat musyawarah kerja ulama Al-Quran ke-15 23-25 Maret 1989, terjemah dan tafsir Al-Quran tersebut disempurnakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektor Agama bersama Lajna Pentasi Mushaf Al-Quran. Demikian para sobat Al-Haqqu TV, pemaparan atau penyampaian materi bab 1 secara utuh. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.